Kalian pernah denger nggak sih istilah quiet quitting? Tenang, ini bukan soal karyawan yang tiba-tiba ngilang tanpa pamit kayak mantan kalian nih. Quiet quitting itu bukan resign diam-diam, tapi lebih ke sikap kerja yang ya udah secukupnya aja gitu. Nggak lebih, nggak kurang, ya sesuai kontrak. Kalau jam kerja selesai ya pulang. Lembur kalau dibayar, kalau enggak ya mending rebahan sambil nonton Netflix. Intinya bukan kita yang hidup buat kerja, tapi kerja yang harusnya ngasih uang buat kita hidup. Fenomena ini pertama kali viral di Amerika Serikat tahun 2022, tapi sekarang udah nyebar ke Jepang, Korea, bahkan masuk ke tim lain dan TikTok anak-anak Indonesia. Di Jepang misalnya, menurut survei dari Minavi, sekitar 45% pekerja, khususnya generasi muda, udah mulai menganut gaya kerja yang penting kerjaan kelar gitu. Gak ngejar promosi, gak gila target, dan gak rela ngorbanin akhir pekan demi laporan bulanan. Mereka lebih milih ngumpul bareng keluarga, ngegame, jalan-jalan, atau sekedar ngopi sore sambil ngerenungin hidup. Biar dramatis dikit merenya. Tapi jangan salah guys, quiet quitting bukan berarti malas atau nggak profesional. Justru mereka ini tetap kerja dengan tanggung jawab penuh, cuma nggak mau kasih energi ekstra buat sesuatu yang nggak kasih mereka imbalan yang sepadan. Kalau kerja kerasnya nggak dihargai ya buat apa gitu. Banyak yang ngerasa gaji stagnan, bonus makin pelit, dan tekanan kerja makin gila. Udah kayak ikut lomba lari maraton, tapi garis finishnya makin lama makin menjauh gitu. Profesor Izumi Suji dari Universitas Tokyo bilang, quiet quitting itu bukan untuk kemalasan, tapi mekanisme bertahan. Ini cara anak muda untuk melindungi diri dari sistem kerja yang kadang lebih mirip mesin pabrik ketimbang lingkungan manusiawi. Mereka sadar pengorbanan besar nggak selalu diganjar setimpal. Makanya sekarang muncul istilah baru yang makin sering kita dengar, kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja. Di Indonesia, tren ini mulai kelihatan dari sikap anak-anak Gen Z di kantor. Mereka mulai berani nolak chat kerjaan yang masuk di luar jam kantor, lembur tanpa bayaran, big no-no, disuruh standby hari Minggu. Mikir dulu. Bukan karena malas, tapi karena mereka sadar ada hidup di luar layar laptop. Hidup yang butuh dijaga, dinikmati, dan disyukuri. Mau itu hobi, kesehatan mental, waktu bareng orang tua, atau sekedar duduk sambil dengerin hujan turun. Biar sedikit estetik mungkin ya. Laporan Jobstreet Indonesia tahun 2024 juga bilang kalau 43% pencari kerja Gen Z sekarang lebih mentingin fleksibilitas dan work-life balance daripada gaji gede. Mereka bukannya nggak ambisius, tapi lebih milih jalur yang realistis. Nggak semua orang pengen jadi CEO. Kadang jadi manusia yang cukup bahagia dan punya waktu main sama kucing di rumah itu udah cukup banget gitu. Di Jepang, jurnalis Sumai Kawakami juga bilang kalau quiet quitting itu gejala perubahan budaya kerja. Kita sekarang hidup di era pasca pandemi yang ngajarin banyak orang kalau hidup fragil. Nggak ada yang bisa jamin besok masih bisa ngopi bareng teman. Makanya makin banyak yang sadar waktu sama keluarga, kesehatan mental, dan kehidupan pribadi itu jauh lebih berharga daripada target yang nggak habis-habis gitu. Psikologi dari UI, Dr. Ratna Mulyani juga ngasih warning buat perusahaan. Kalau mereka terus maksa budaya kerja 24/7 kayak dulu, bisa-bisa ditinggalin talenta terbaiknya tuh. Anak muda sekarang lebih peka soal nilai hidup. Mereka pengen kerja bukan cuma kasih gaji, tapi juga kasih makna dan ruang untuk tumbuh sebagai manusia, bukan robot targetan. Ya even ada potensi nanti manusia bakal diganti sama robot gitu, anjay. Makanya perusahaan itu kudu mulai adaptasi gitu. Bukan semua orang termotivasi sama promosi dan bonus. Ada yang lebih butuh fleksibilitas dan ada yang pengen merasa dihargai. Ada juga yang cari kerjaan yang sejalan sama nilai hidupnya. Jadi budaya kerja itu harus makin manusiawi. Nggak bisa lagi cuma modal aturan dan KPI doang. Harus ada empati bro. Tapi bukan berarti quiet quitting itu solusi ideal buat semua masalah ya. Kadang ini juga jadi pertanda kalau ada yang salah dari sistem. Misalnya, kenapa kok banyak karyawan ngerasa kerja kerasnya nggak dihargai? Kenapa budaya kerja masih glorifikasi lembur dan burnout? Padahal udah 2025 gitu. Harusnya quiet quitting itu jadi wake up call buat semua pihak, bos, HRD, sampai manajemen, buat refleksi. Apakah perusahaan ini tempat yang sehat buat bertumbuh atau cuma tempat yang bikin stres naik darah tiap hari Senin gitu? Dan buat para pekerja, penting juga buat jujur ke diri sendiri. Kalau kamu udah mulai quiet quitting, coba tanya, apakah kamu bisa negosiasi kondisi kerjamu? Apakah ada ruang untuk dialog? Karena nggak semua bos jahat kok. Ada juga yang mau dengerin dan berubah. Tapi kalau ternyata emang udah mentok, ya mungkin saatnya cari tempat baru yang lebih sehat. Intinya quiet quitting bukan tren ala-ala Gen Z yang manja. Ini sinyal kuat
dari generasi pekerja yang sadar bahwa hidup itu lebih dari sekedar kerja keras tanpa henti. Mereka bukan malas, mereka cuma pengen hidup yang lebih utuh. Dan siapa sih yang bisa nyalahin orang yang cuma pengen bahagia gitu? So kalau kalian ngerasa kerjaan makin ngesep energi dan gak ada lagi semangat buat bangun pagi, mungkin kalian udah masuk fase quiet quitting. Tapi bukan berarti kalian gagal. Bisa jadi kalian justru lagi berusaha jaga kewarasan dan cari kembali makna dalam hidup yang bukan cuma soal target bulanan. Dan buat para bos di luar sana, mungkin sekarang waktunya belajar mendengar, bukan cuma menyuruh. So gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.